di situs Benteng Jepang Ujung Kreng, Sabang. Pemandangan yang indah di tempat ini membuat kami enggan berpisah. Pagi-pagi sekali, kami sudah berkemas untuk berangkat ke titik 0 km Indonesia. Kita di Tugu 0 km Indonesia. Jadi ini adalah titik awal negeri kita Indonesia. Jadi di depan ini sudah Samudra Hindia. Kalau ada berlayar lagi ke depan, maka kita akan sampai ke Pulau Andaman dan Pulau Nicobar, India. Nah, di atas sebelah sana itu ada lagi namanya Pulau Rondo. Pulau Rondo ini tidak berpenghuni, milik Republik Indonesia yang selalu dijaga oleh prajurit TNI. Dan kami pun menjadikan pulau ini sebagai awal perjalanan. Disinilah, di 0 km Indonesia, kami mulai menjelajah. Jadi Tugu 0 km ini sekarang sudah menjadi destinasi baru di Sabang. Dulunya ini adalah tempat rukun wajib bagi anak-anak motor. Jadi kalau ibarat dalam rukun Islam, yang kelima itu ibadah haji. Nah, belum sah dia menjadi anak motor kalau belum sampai ke 0 km Indonesia. Ya. Betul kan, bro? Betul. Selamat. Hari mulai meninggi, kami pun turun ke Iboi. Selanjutnya dari tempat ini kami menyeberang ke Pulau Rubiah. Di perjalanan kami mendapat informasi dari bapak yang mengantar kami bahwa di Pulau Rubiah ada bangunan kuno bekas karantina jamaah haji pada masa Hindia Belanda. Dari satu kota Sabang. Jadi yang sakit sedikit di karantina sama rumah sakit di kota. Tapi kalau yang sakitnya parah dibawa ke sini dikarantinakan. Kalau sembuh nanti tahun depan naik haji. Kalau nggak sembuh ada juga banyak yang meninggal di sini. Maka ada banyak sekali kuburan di sini. Jadi umumnya kuburan yang ada di Pulau Rubiah itu kuburan orang yang sakit ya, di karantina haji. Jadi penyakit-penyakit kayak itu yang menular. Jadi karantina di sini dia. Tapi yang menarik sama saya itu ini Pulau Rubiah ini menjadi karantina. Jadi dari dulu memang masyarakat sudah mengenal karantina itu, supaya tidak menjangkiti penumpang yang lain. Jadi tidak menulari penyakit ke penumpang yang lain. Ya dulu orang naik haji bisa sampai 4 bulan. Perjalanan 1 bulan, pulang 1 bulan, ibadah haji 1 bulan, 3 bulan kan? 3 bulan. Nah, setelah itu ketika Belanda masuk ngambil hati rakyat Aceh, dia juga bangun. Dia juga koordinir perjalanan haji itu. Nah, dia bangun bangunan-bangunan Belanda. Nah, betonnya di dalam beton kan mereka pakai besihan di rel kereta api. Diambil. Nah, jadi tahun 85 diambil. Nah, Ides dan Fahmi langsung bersnorkeling ria. Sementara saya dan Ikas masuk menjelajah hutan untuk melihat bangunan asrama dan karantina jamaah haji yang ditinggalkan. Pulau ini merupakan bahagian dari sejarah Islam di Indonesia. Karena pelabuhan Sabang itu salah satu pelabuhan tempat pemberangkatan haji sebelum masa Belanda, bahkan pada masa kolonial. Di tengah hutan ini kita ketemu bangunan tua, lihat itu ada bangunan tua. Nah, ini bangunan karantina haji masa kolonial. Bayangkan, di tengah hutan tidak ada yang merawat, tidak ada yang peduli. Ayo kita lihat rumah sakitnya. Dari pulau ini kami mengetahui bahwa ada situs jejak Islam yang ditinggalkan. Nah, ini masih ada bagian dari bangunan-bangunan lama. Nih. Masih ada kelihatan. Oh bukan, ini kuburan.
Oh iya, kuburan. Kuburan ini. Wah, ini komplek kuburan. Jadi kalau ada yang sakit, meninggal dikuburkan di sini. Ini kuburan. Kuburan. Ini kuburan semua. Lihat tulisannya. Ini ya komplek kuburan ya. Kuburan mereka yang dirawat meninggal di pulau ini. Lihat, ini kuburan ini. Nampak? Ada kiblat. Ini kuburan. Nah, nampak kan? Nah. Di pulau ini juga terdapat makam istri ulama besar, yaitu Umi Siti Rubiah. Kita lihat di desa Sonokeling aja sambil istirahat. Usai menapaki jejak situs karantina haji masa kolonial, kami kembali bergabung untuk bersnorkeling bersama. Dalam perjalanan menuju ke kota Sabang, kami mampir di pantai Pasir Putih. Menikmati trek pasir dengan sepeda motor kami. Di Sabang, di sore hari kami menanti senja menatap sunset dari Sabang Fair Boulevard Kota Sabang. Matahari baru saja tenggelam, kami pun ke pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan esok hari.